kita masuk ke bab selanjutnya, paket yang kedua. Kemarin kita udah semuanya ya. Paket pertama kan udah dibahas semuanya. Oke, kita nomor 1. Nomor 1 ini katanya hormon tumbuhan yang berperan dalam penghambatan pembelahan sel adalah bentar. Oke, teman-teman, jawabannya apa yang nomor 1? Coba ada yang tahu nggak? Win-win dan pembelahan sel. Pokoknya A kalin, B gibberellin, D asabannya. Minta jawaban. Oke, kita mulai lagi ya. Maaf tadi kalau sendiri. Ada. Halo, teman-teman, suaranya bisa kedengaran? Oke, saya tadi sempat nggak ada suaranya. Oke, jadi kita bahas ya yang nomor 1. Nah, nomor 1 di sini katanya hormon tumbuhannya berperan dalam penghambatan pembelahan sel adalah, jadi kalau yang kalin ya, kalau kita misalkan kulik yang kalin, kalau yang kalin itu dia fungsinya untuk pembentukan organ
tumbuhan. Ini kalin. Yang A. Jadi kalin, ingat-ingat ya, kalin itu untuk pembentukan organ tumbuhan. Nanti disesuaikan kalau misalkan dia membentuk daun, nanti namanya kalin. Jadi kalau misalnya ada kalin-kalin itu pasti dia pembentukan organ tumbuhan. Berarti yang A itu salah ya. Terus yang B itu gibberellin. Nah, gibberellin ini justru dia fungsinya untuk pemanjangan batang. Habis itu dia itu merangsang perkecambahan pada biji. Karena kan sebenarnya biji itu kan kalau misalkan dia tidak, misalkan lingkungannya itu tidak cocok nih, tidak sesuai dengan dia, menurut dia untuk berkecambah, dia akan mengalami yang namanya dormansi. Jadi dormansi itu adalah fase istirahatnya si biji. Sedangkan si gibberellin itu justru dia yang merangsang supaya si biji itu dia berkecambah gitu. Itu gibberellin. Terus kalau sitokinin itu justru dia merangsang pembelahan sel. Habis itu dia itu merangsang tunas lateral supaya si tumbuhan itu banyak percabangannya, itu sitokinin. Terus D itu asam tromalin. Kalau yang tromalin, ingat-ingat ya, tromalin itu karena trauma ya. Kalau trauma itu karena adanya luka kan. Jadi di sini asam tromalin itu disebut juga dengan hormon penyembuh luka. Jadi dia yang menutupi luka ketika si jaringan tumbuhan itu rusak kayak gitu atau mati. Itu yang D. Nah, kalau yang E asam absisat. Jadi asam absisat itu dia kerjanya berlawanan dengan gibberellin. Kalau gibberellin itu supaya si biji itu istirahat gitu atau dormansi, tidak melakukan perkecambahan. Sama dia itu menghentikan atau dia menghambat pembelahan sel. Itu adalah si asam absisat. Karena asam absisat ini dia bisa juga sebagai penggugur daun pada saat musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau itu kan biasanya kalau daun-daun mengering itu kan suka gugur ya gitu. Terus pada rontok disebabkan oleh hormon asam absisat. Jadi kalau misalkan yang nomor 1 itu kalau ada menghambat adalah yang E. Ingat-ingat ya, asam absisat. Biasanya kalau asam absisat itu lebih ke fungsinya itu banyak negatifnya karena dia menghambat. Kalau tromalin itu sel jangan batang sama perkecambahan biji. Kalin itu untuk pembentukan organ tumbuhan. Oke, itu yang nomor 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Win-win, Rashid, terus tadi Agung ya. Ada pertanyaan mengenai hormon? Sebenarnya selain ini juga sebenarnya ada auksin sama ini ya, apa namanya itu gas etilen. Kalau misalkan auksin itu untuk pemanjangan batang juga bisa supaya si merisem apikalnya itu dia ini apa menonjol gitu kerjanya. Terus kalau misalkan gas etilen untuk pematangan buah itu gas etilen. Oke, jadi yang nomor 1 udah kejawab ya. Jadi jawabannya D ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, nggak ada. Ini nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin lagi ya. Nomor 2. Nomor 2. Organel pada alga ini tuh alga ya, bukan laga. Organel pada alga tempat sintesis amilum adalah, coba kakak minta jawabannya ya. Menurut teman-teman apa? A. Pirenoid, B. Klorofil, C. Lipidoplas, D. Proteoplas, atau E. Amiloplas. Silahkan jawabannya. Winwin, Agung, Rashid, Agung nih sama Rashid. Win kenapa? Karena menyimpan amilum ya. Jadi namanya amiloplas. Agung?
Mau jawab, Rashid? Yang nomor 2? Iya. Oke. Nggak ada lagi? Agung mau jawab nggak? Sama Rashid? Ini aja. Jadi yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu ada kata kuncinya di sini yang menyimpan amilum pada alga ya. Ini ada alga. Alga itu apa? Alga itu rumput laut. Fitoplankton itu alga. Jadi kalau misalkan organisme alga itu yang menyimpannya itu adalah organel yang namanya pirenoid. Jadi di dalam tubuhnya si alga itu ada organel namanya pirenoid, itu digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Semua cadangan makanan disimpan di pirenoid. Entah amilum, entah karbohidrat, entah lemak, itu di pirenoid. Kalau misalkan yang tadi amiloplas ya, kalau amiloplas itu justru di tumbuhan biasa, artinya pohon mangga gitu. Nah itu dia terdapat amilum yang berfungsi untuk menyimpan atau pembentukan amilum. Jadi tempat sintesis amilum itu dia di ingat-ingat ya. Jadi pirenoid itu khusus ada di alga. Jadi di tumbuhan biasa itu tidak ada pirenoid. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Tadi ini jawabannya E. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Yang nomor 2. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini yang nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini katanya proses pembentukan spesies baru sebagai akibat pemisahan dua populasi dikarenakan barier geografis, disebut spesiasi apa? Nomor 3. Win-win. Apa tadi win-win? E. Oh. E itu di divergensi ya. Agung sama Rashid mau jawab Kak? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada kita bahas aja ya. Jadi proses pembentukan spesies baru. Proses pembentukan spesies baru itu disebut juga dengan spesiasi. Ingat-ingat ya. Proses pembentukan spesies baru itu disebut adalah spesiasi. Nah, di sini kan katanya proses pembentukan spesies baru sebagai akibat pemisahan dua populasi dikarenakan barier geografis, berarti ya karena adanya perbedaan geografis letak ya. Nah, itu disebut juga dengan spesiasi apa? Nah, di sini ada alosterik dan simpatik sama parasimpatik itu dia itu nggak disebabkan oleh barier geografis ya. Tapi kalau misalkan yang alosterik itu dia di mana itu dia tuh disebabkan adanya isolasi geografis, terus ada isolasi reproduksi, terus ada isolasi tingkah laku dan lain-lain.
Jadi kalau misalnya ada pertanyaannya di sini ditekankan dikarenakan barier geografis, itu disebut juga dengan apa namanya tuh spesiasi apa? Namanya adalah alosterik ya, alosterik. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi spesiasi alosterik itu disebabkan karena adanya barier geografis gitu. Adanya perbedaan letak geografisnya sehingga menyebabkan spesies baru. Itu ya. Jadi yang nomor 3 dia A lagi. Ingat-ingat spesiasi. Kan sebenarnya proses pembentukan spesies baru itu kan bisa dikarenakan beberapa faktor kan, bisa dari geografisnya, terus bisa dari reproduksinya, bisa dari tingkah laku, terus musim kawinnya kayak gitu dan lain-lain. Oke, itu yang nomor 3. Oke, yang nomor 3 ada pertanyaan dulu. Oh, ini udah ada dia ya, dia. Rashid B. Udah ada pertanyaan yang nomor 3? Oke, boleh. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Warna kuning jernih, nomor 4 ya. Warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya A. urobilin, B. biliverdin, C. bilirubin, D. protrombin, E. globulin. Coba, menurut teman-teman yang nomor 4 itu apa? Boleh minta jawabannya? Coba dia, Rashid, Agung. Coba menurut kalian ini nomor 4 tuh jawabannya apa? Win-win. D itu protrombin. Dia apa dia? Rashid apa Rashid? Jawabannya. Udah nggak ada jawaban lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut bahas saja ya. Jadi warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya. Jadi di sini kan kalau misalkan kayak urin kan berwarna kan warna kuning, terus feses juga itu karena ada produksi zat warna pada hati. Ya, zat warna pada hati. Jadi hati itu kan dia menghasilkan empedu ya. Nah, nanti di hati ini tuh dia tempat perombakan sel darah merah. Jadi sel darah merahnya dirombak. Kenapa? Karena sel darah itu kan dia punya usia ya. Kalau misalkan dia usianya udah melebihi, dia bakalan dirombak. Terus kalau misalkan dia rusak, kayak gitu kan. Nah, itu juga bakalan dirombak di hati. Nah, ternyata hati ini kan dia dapat merombak sel darah merah. Sel darah merah itu dirombak menjadi, ini apa namanya itu, Fe. Fe itu berarti zat besi sama hem. Nah, hem namanya hemnya. Nah, nanti di situ dia akan menghasilkan zat warna yang namanya bilirubin sama biliverdin. Oke, nih awalnya dia ini dulu nih, bilirubin dan biliverdin. Nanti bilirubin sama biliverdin itu terdegradasi di usus besar kita menjadi urobilin ini. Ya, menjadi urobilin.
Nah, sedangkan urobilin ini dia harus dikeluarkan melalui apa? Melalui urin kita gitu, sehingga menyebabkan urin kita itu berwarna kuning. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi zat warna kuning pada urin kita itu urobilin, tapi sebelum menjadi urobilin itu dia membentuk yang namanya bilirubin sama biliverdin dulu. Baru nanti bilirubin sama biliverdin itu teroksidasi di usus besar kita sehingga dia menghasilkan urobilin. Nah, urobilin ini dia yang harus dikeluarkan gitu. Ternyata dikeluarkannya melalui urin gitu. Kenapa dia harus dikeluarkan melalui urin? Karena dia larinya itu ke ginjal. Karena kan ginjal itu kan produksi urin ya. Gitu. Oke, itu yang nomor 4. Kalau protrombin. Kalau protrombin ini dia sebenarnya untuk penutup luka ya, bukan untuk pewarna pada urin. Jadi yang menyebabkan penutup luka itu ada protrombin juga salah satunya. Terus globulin. Globulin itu adalah jenis protein yang terdapat di plasma darah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang nomor 4 itu jawabannya urobilin ya. Oke, yang nomor 4 ada pertanyaan? Win udah Halo, Win. Win. Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke, yang nomor 5 itu gerak telapak tangan itu disebut apa? Jadi sebenarnya kan otot ya. Itu kaitannya dengan otot. Nah, otot itu kan disebut juga dengan alat gerak aktif kan. Nah, di mana sifat kerja otot itu dibagi menjadi dua. Ada otot antagonis. Ada otot antagonis. Antagonis. Nah, antagonis itu berarti gerak otot yang menimbulkan berlawanan. Nah, ada apa aja berlawanan? Ada yang namanya fleksi. Fleksi. Oke, fleksi dan lawannya adalah ekstensi. Fleksi dan ekstensi itu di mana posisi lengan kita ya. Kalau fleksi itu ketika lengan kita itu ditekukan, kerangkan gitu. Diluruskan itu ekstensi dan fleksi. Terus habis itu ada yang namanya supinasi atau supinator.
supinasi. Supinasi lawannya adalah pronasi. Pronasi. Nah, kalau supinasi itu posisi sup itu posisi ketika telapak tangan kita itu menengadah. Posisinya meminta, seperti orang meminta. Tapi kalau pronasi itu berarti dia telapak kita itu menelungkup. Berarti ketika seperti orang yang sedang memberi sesuatu kan. Intinya pronasi itu telapak tangannya menelungkup, kalau supinasi itu menengadah. Kalau fleksi itu membengkokkan lengan kita, kalau ekstensi berarti meluruskan lengan kita. Itulah kerja otot ya, antagonis. Jadi karena antagonis berarti dia geraknya berlawanan. Terus ada depresi, lawannya adalah elevasi. Ini sama aja ya, bisa flexor, extensor, pokoknya belakangnya sorsor, bisa sisi, ya fleksi, ekstensi, depresi, dan elevasi. Nah, kalau depresi, ingat-ingat ya, kalau misalkan orang depresi, biasanya murung terus kan, biasanya dia menundukkan kepala terus. Jadi depresi itu ketika kepala kita itu melihat ke bawah, jadi menundukkan kepala, itu depresi. Tapi kalau elevasi itu ketika kepala kita ini dia menengadah, berarti dia melihat ke atas, ke langit-langit, itu elevasi. Jadi ada depresi dan elevasi. Lawannya elevasi. Oke, terus habis itu ada satu lagi, abduktor, abduksi, dan aduksi. Nah, abduksi dan aduksi. Kalau abduksi, AB ya, pakai B, itu ketika lengan kita itu posisinya menjauhi dilengkangkan. Itu berarti dia abduksi. Tapi kalau aduksi berarti kayak gini kita. Nah, itu namanya aduksi. Oke, berarti kalau misalkan yang nomor 5 itu kan katanya gerak telapak tangan menengadah. Berarti kalau menengadah itu seperti orang minta-minta. Halo Amir. Amir baru join. Baru nomor 5, Mir. Oke, jadi yang nomor 5 tadi udah ya penjelasannya. Jadi gerak telapak tangan menengadah itu disebut dengan supinator. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau pronator berarti tangan kita menelungkup. Kalau XT lengan kita itu diluruskan. Elevator berarti kepala kita itu melihat ke atas. Itu elevator. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Yang nomor 5.
Jadi yang nomor 5 itu supinator, pronator, ekstensor, eflexor, sama elevator itu termasuk ke dalam sifat kerja otot secara antagonis karena dia menimbulkan gerak yang berlawanan. Oke, ada pertanyaan dulu. Win-win. Win-win udah ke toiletnya. Agung ada pertanyaan, Gung? Halo, Amir. Amir. Win-win ada pertanyaan? Dia? Enggak, oke. Oke, kalau enggak kita lanjutkan yang nomor 6. Coba menurut teman-teman itu dulu, mungkin teman-teman udah belajar ya. Yang nomor 6. Nomor 6 itu tentang terdapat 9% laki-laki buta warna dalam suatu kota kecil yang berpenduduk 10.000 orang. Tentukan jumlah wanita kecil tersebut. Coba. Ada yang bisa jawab? Yang nomor 6. Ada yang bisa jawab? Minum. Rashid, dia coba nomor 6 jawabannya Pak. Udah ketemu jawabannya belum?
Oke, jadi yang nomor 6 ya tadi. Ada yang jawab dulu nggak? Nomor 6. Oh, Anissa baru join ya. Oke, nomor Win C. Yang lain? Agung C. Oke. Yang lain? Oke, kita bahas saja ya. Terdapat 9% laki-laki buta warna dalam suatu kota kecil yang berpenduduk 10.000 orang. Tentukan jumlah wanita pembawa sip buta warna di kota kecil tersebut. Nah, di sini kalau misalkan lambangnya buta warna ini adalah CB kecil ya. CB kecil. Gitu. Tapi jadi kalau misalkan di sini kan laki-laki buta warna berarti lambangnya adalah X. CB-nya itu pangkat ya. CB-nya pangkat harusnya kalau isinya susah. Jadi CB-nya di bawah CB pangkat, terus habis itu Y. Nah, ini dia menandakan laki-laki buta warna. Laki-laki buta warna. Gitu. X, CB kecil, Y. CB-nya itu adalah pangkat ya di atas. Nah, ternyata di sini kalau yang ini kan dia CB-nya kan kecil semua kan, C-nya kecil, B-nya kecil. Berarti kita dilambangkan jadi X kecil. X. Maaf, bukan X, Ki. Nah ini, Ki kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan 9%. Ya kan, jadinya adalah 0,09 ya. 0,09. Berarti kalau misalkan ditanyakan Ki-nya doang, berarti dia pangkat dari 0,09. Bentar. Kayaknya ini agak ada yang keliru deh. Oh, jadi ini gini. Ini kan Ki kuadrat sama dengan 9%. Berarti kalau misalkan dipecahin jadi 0,09. Ini adalah Ki-nya doang. Ini Ki-nya. Ya. 0,09 itu adalah Ki-nya. Gitu. Nah, sedangkan rumusnya adalah P kuadrat. Jangan di sini deh. P kali Ki kali bentar, rumusnya adalah P kuadrat ditambah 2 kali P kali Q plus sama dengan 1. Nah, nggak sesuai di sini ya. Jadi ini kalau yang nomor 6 itu dia masuk ke dalam hukum Hardy-Weinberg ya. Jadi hukum Hardy-Weinberg itu di mana rumusnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, sedangkan kita udah tahu Q-nya berapa kan? Tadi Q-nya kita punya 0,09. Nah, berarti P-nya berapa? P-nya sama dengan 1 dikurangi 0,09 sama dengan 0,91 ya. 0,91.
gitu. Itu kita udah punya P, udah punya Q. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah wanita carrier. Nah, kalau wanita carrier itu di mana kalau carrier itu dia lambangnya apa namanya, heterozigot. Heterozigot. Lambangnya heterozigot ya. Jadi nanti di sini X CB besar dikali Q-nya udah punya 0,09 sama dengan di sini berapa? Jadinya 1,638 ya. 1,638. Nah, ini. Nah, sedangkan jumlah penduduknya 1000. Nah, karena jumlah penduduknya 1000 berarti dikali 10.000 maaf 10.000. Dikali 10.000. Nah, berarti sama dengan jadinya 16.000 1.638 ya. 638. Nah, gini. Jadi kita udah punya kalau yang wanita karirnya wanita buta warnanya itu sebanyak dari penduduk 10.000. Tulisannya di kalian kelihatan nggak? Halo? Ya. Jadi ya kalau misalnya ketemu soal seperti ini itu pasti dia masuk ke bab yang namanya hukum. Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke, jadi yang nomor 6 itu tadi jawabannya adalah yang C ya. Ini 1638. Oke, kita tadi singgung lagi ya, yang nomor 6 itu kaitannya ke materi hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg itu dia mempunyai syarat-syaratnya. Dinyatakan hukum Hardy-Weinberg.
Itu yang pertama itu tidak terjadi seksual, jadi migrasi, terus populasinya dalam jumlah besar, terus terjadi perkawinan acak. Nah, itu akan menimbulkan hukum Hardy-Weinberg. Nah, di mana hukum Hardy-Weinberg itu dia ada rumusnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat tadi yang dari sini ya sama dengan 1. Jadi kita tentukan dulu nih, ini kan terdapat 9% laki-laki buta warna. Berarti yang buta warna itu berarti kita lambangkan Q kuadrat. Karena Q itu menandakan orang itu terjadi suatu penyakit atau penyakitannya. Q kuadrat. Terus kalau P besar itu menandakan orang tersebut itu normal. Terus 2PQ itu berarti heterozigot ya, menandakan kalau misalnya orang tersebut itu dia pembawa ya atau carrier. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah pembawa sifat jumlah wanita pembawa sifat buta warna ya. Jadi berarti kita cari 2PQ-nya. Nah, 2PQ-nya tadi kan duanya P-nya kan udah dapat ya. 0,91 kali 2 dikali 0,09. Oke, jadinya baru nanti dikali 10.000. Jadinya 1.638. Oke, teman-teman yang nomor 6, bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Ada pertanyaan dulu. Nggak ada pertanyaan? Agung, ada pertanyaan? Amir, Winwin, Anissa, Dia, Rashid, ada pertanyaan nggak? Aman, benar. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jangan malu-malu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang nomor 7. Oke, yang nomor 7. Pengembangan kapas transgenik di Sulawesi memanfaatkan mikroorganisme apa namanya? Nih, pengembangan kapas transgenik di Sulawesi memanfaatkan mikroorganisme yang mana A. Baculovirus, B. Pseudomonas, C. Bacillus thuringiensis, D. Metanomonas metanica, E. Thiobacillus peroxidan. Coba menurut teman-teman jawabannya apa? Silahkan dijawab dulu yang nomor 7. Tahu? Dia Agung, Crush. Silahkan di polling yang lain.
Oke, ada yang C, win-win C. Ada lagi? Ada yang mau jawab lagi? Harus ditekankan kayak itu. Jadi yang sering keluar aja sih. Kalau bakulovirus itu yang menyebabkan penyakit pada hewan ternak. Pseudomonas itu bisa menyerang tanaman, ya. Tanaman itu bisa menyebabkan kematian atau pertumbuhannya terhambat. Nah, oke, jadi yang nomor 7, bakteri yang digunakan untuk perkembangan atau pengembangan kapas transgenik. Jadi di sini ada ya, bioteknologi modern. Jadi apa maksudnya kapas transgenik? Jadi kapas yang tahan terhadap hama, yang bagus gitu. Jadi dia tuh tahan terhadap hama. Kenapa? Karena dia disisipi gitu kan, disisipi oleh Bacillus thuringiensis, gen Bacillus thuringiensis, sehingga si tanaman tersebut itu tahan hama gitu. Ya. Kenapa si Bacillus thuringiensis ini bisa menghambat serangga atau hama? Karena dia itu mampu menghasilkan protein yang bersifat toksik, ya, yang bersifat toksik bagi serangga, sehingga tanaman tersebut itu dia bagus kualitasnya, tidak terserang hama atau serangga gitu ya. Jadi yang 7 itu jawabannya adalah yang C, Bacillus thuringiensis. Sebenarnya nggak cuma kapas ya, bisa tanaman lainnya gitu. Nah, ini sebenarnya menguntungkan bagi petani ya, bagi petani supaya nanti produksi hasil tanamannya itu bagus kan gitu. Oke, nah itu yang nomor 7. Kalau yang metanomonas ya. Metanomonas metanica itu berarti dia yang menghasilkan gas metan ya. Gas metan. Terus kalau yang E, Thiobacillus peroxidans. Thiobacillus peroxidans itu dia pemisahan biji dari besi. Jadi gampangnya tuh dia tuh menghilangkan karatan pada besi. Kan besi itu kan biasanya suka karatan ya, gitu, cepat karatan gitu kan. Nah, itu dia bisa dibantu oleh mikroorganisme namanya Thiobacillus peroxidans. Ya, yang E. Jadi yang nomor 7 itu jawabannya adalah yang C ya. Tadi benar, siapa tuh yang jawab C? Bacillus thuringiensis. Oke, teman-teman, nomor 7 ada pertanyaan dulu.
Ada pertanyaan? Halo? Halo? Agung? Halo? Halo Kedengeran, Kak, teman-teman. kedengeran. Oh, kedengeran. Oke. Takutnya nggak kedengeran saat kalian diem. Oke, yang nanti yang nama 7D ya. Jadi jawabannya adalah yang basis. Oke, nggak ada pertanyaan. Yang nggak ada pertanyaan sampai sini. Nggak ada kan yang dicuci kurang bersih. Kita bisa terinfeknya. Infektif itu yang artinya dapat menginfeksi ya. Infektif dapat menginfeksi inang. Inangnya itu siapa aja? Kalau cacing perut berarti dia inang sayuran kan? Berarti inangnya manusia. Kenapa? Silakan diminta jawabannya. Boleh ada jawabannya apa? Jawabannya win-win. Rasha dia. Nah, nih tentu ya jawabannya. Oke, nggak ada yang mau jawab? Oke, kita lanjut. Kita langsung bahas saja ya. Yang nomor 8. Apabila kita makan sayuran yang dicuci kurang bersih, kita bisa terinfeksi cacing perut. Nah, jadi di dalam sayuran itu terdapat larva atau telur cacing. Nah, nama cacingnya adalah Ascaris lumbricoides. Sini ya. Ascaris lumbricoides. Nah, gini aja. Ascaris lumbricoides. Nih, Ascaris lumbricoides. Nah, Ascaris lumbricoides itu jenis cacing yang terdapat di dalam sayuran. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita masak sayuran itu terlebih dahulu dicuci bersih dulu ya. Takutnya nanti ada telur cacing tersebut sehingga akan menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan. Pencernaannya itu terganggu, mungkin bisa nanti diare, gitu, sakit perut dan sebagainya. Itu ya, yang nomor 8 itu berarti jawabannya yang pernyataan pertama benar karena di dalam sayuran itu dia terdapat cacing Ascaris lumbricoides. Terus sebab telur cacing perut yang sudah berembrio bersifat infektif. Infektif itu artinya mampu menginfeksi manusia. Nah, ternyata telur cacing pada sayuran tadi itu kalau misalkan dia udah berembrio itu dapat menginfeksi manusia gitu ya. Nah, tadi ya menyebabkan apa? Menyebabkan bisa gangguan pencernaannya gitu. Jadi yang pernyataan pertama benar, sebabnya benar, dan mereka saling
hubungan. Nah, karena dia mereka saling berhubungan, berarti jawabannya adalah yang A. Ya, jadi jawabannya adalah A. Nah, jadi Ascaris lumbricoides itu jenis cacing ini ya, cacing apa namanya itu? Nanti nematomintes cacing gilik. Ascaris lumbricoides itu di sayuran. Terus sebenarnya masih banyak ya cacing, ada cacing yang hinggap di sapi, daging sapi, ada yang menghinggap di daging babi, ya kan. Terus ada yang di apa namanya tuh di lumpur, cacing ada di lumpur dan sebagainya. Nah, kalau Ascaris lumbricoides itu di mana dia struktur cacingnya itu masih mikroskopis, jadi masih tidak terlihat, makanya dia harus menggunakan mikroskop lihatnya. Oke, terus kalau misalkan yang cacing-cacing tanah mah beda lagi ya. Kalau cacing tanah kan dia udah makroskopis ya, sehingga bisa dilihat oleh mata kita secara langsung. Tapi kalau askaris tuh nggak bisa. Makanya kenapa harus benar-benar bersih dicucinya kayak gitu sayurannya. Kayak misalkan daging sapi aja kan, daging sapi aja kan dia cucinya harus bersih juga kan. Terus juga dimasaknya juga dia harus matang, benar-benar matang banget gitu. Takutnya nanti ada telur cacing pitanya. Kalau di sapi itu pita ya, cacing pita sama cacing hati. Nah sebenarnya daging sapi atau sapi itu dia banyak sumber cacingnya ya di situ di tubuhnya, gitu. Perantaranya itu itu. Tapi kalau misalkan kita olahan dagingnya itu benar, itu insya Allah dia nggak ada telur cacingnya. Oke, itu yang nomor 8. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita satu nomor lagi ya. Nomor 9. Oke, nomor 9 ini menggandanya kromosom tubuh pada nomor 13 dapat menyebabkan terjadinya sindrom Patau. Sebab sindrom Patau merupakan salah satu mutasi gen yang merugikan. Benar apa salah? Oke, jadi kita langsung aja ya. Jadi yang nomor 9 ini menggandanya kromosom tubuh pada nomor 13, dapatnya kan macam-macam ya sindromnya. Ada sindrom Down, berarti dia kelebihan satu kromosom di nomor 21. Terus ada sindrom Klinefelter, kelebihan X gen, jadinya XXY. Berarti laki-laki yang memiliki payudara. Terus ada wanita super XXX. Nah, kalau sindrom Patau itu berarti dia kelebihan satu kromosom di nomor 3 karena dia kelebihan satu itu disebut juga dengan trisomi ya, trisomi yang merugikan. Bapak, karena kan kalau misalkan kita bahas mutasi ya, mutasi itu kan sebenarnya dia ada dua jenis. Oke, kemudian kita lanjutin lagi.
Oke, yang nomor 1, mutasi gen yang merugikan. Nah, kalau misalkan yang oke, nah itu salah. Benar, salah itu adalah C. Oke, halo teman-teman. Tadi penjelasan yang nomor 9 udah ya? Ada pertanyaan dulu? Halo, suaranya kedengaran nggak? Win-win? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Win-win? Agung? Amir? Ya, Anissa? Gak ada? Dia? Rashid? Gak ada? Ini kelas alim-alim nih. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya. Baru 9 nomor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tetap Waalaikumsalam semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Semangat, iya. Sering latihan juga.